Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 22074005. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas observasi Expo Penelitian dan Pengabdian LPPM UNP. Di sini saya telah mencari 10 poster tentang manajemen industri. Pada kali ini kita akan membahas tentang XN Financial Performa and Moderation of Succession Strategy Top Management Committee and Corporate Culture, yaitu latar belakang pada penelitian ini. Bisnis yang etis adalah bisnis yang dapat mencapai keseimbangan antara pertimbangan lingkungan ekonomi sesuai dan tata kelola yang pada akhir mempengaruhi perilaku pelakuan perusahaan. Pengungkapan informasi yang efektif dan transparan merupakan komponen penting dari perilaku etis, berupa yang dapat menumbuhkan kepercayaan pemakuan penting dari perilaku etis perusahaan yang dapat menumbuh kepercayaan pemakuan kepentingan dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Namun, hubungan antara lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG dan kinerja keuangan perusahaan. Lalu pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi ekonomi dari pengungkapan narasi estas terhadap kinerja keuangan dan perusahaan yang dimoderasikan oleh strategi berkelanjutan, komitmen, manajemen puncak, dan perusahaan korporasi yang terhadap di budaya Bursa Efek Indonesia Publik. Lalu, bahan dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan pengembangan teori dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, metode tripartitiko-deduktif, dan dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini terdiri dari perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menerbitkan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri yang dipilih melalui purposive sampling dari sampel sebanyak 286 laporan. Penelitian ini akan kami amati selama 1 tahun, mulai tahun 2016 hingga 2023. Teknik analisisnya adalah data punya. Baiklah. Poster kedua yaitu konektivitas penelitian yang berjudul pembuatan sabun lidah buaya organik untuk meningkatkan keterampilan Bundo Kandung dalam produksi lokal yang ramah lingkungan di Nagari Padang Sibusu. Latar belakangnya yaitu masyarakat semakin memperhatikan kebersihan karena banyak penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Dan tujuannya yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan nyata kepada siswa yang terlibat dalam program dan sumber daya akademis, serta meningkatkan keterampilan dan pengalaman praktis bagi Bundo Kandung. Dalam program ini Bundo Kandung akan terlibat dalam pembuatan sabun dari lidah buaya beserta Bundo Kandung yang hadir berjumlah 50 orang. Hasil dan diskusi ini, dari hasil evaluasi yang dilakukan dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah mencapai hasil yang diharapkan, yaitu adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran peserta setelah mengikuti pelatihan. Hal ini dapat kita lihat dari tabel di mana 54% belum semuanya mengetahui manfaat aloe vera, namun setelah mengikuti pelatihan, pemahaman peserta meningkat menjadi 90,4%.
Kesimpulannya pada penelitian ini, dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa lidah buaya memiliki potensi yang lebih besar jika diolah menjadi produksi sabun yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Banyaknya masyarakat yang memberdayakan dan mengembangkan tanaman lidah buaya, memberikan peluang bagi Bundo Ganduang dan masyarakat untuk membuat sabun yang ramah terhadap lingkungan dan bernilai ekonomis. Selanjutnya, penelitian tentang pendidikan dan pelatihan bagi ibu rumah tangga sebagai pendidikan dan penyanggaan ekonomi keluarga, yaitu latar belakangnya banyaknya rumah tangga yang tidak dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang produktif. Yang kedua, ketidakmampuannya ini mempengaruhi dukungan ekonomi keluarga. Yang ketiga, terdapat ketidakmampuan untuk mengembangkan karakter anak dalam keluarga. Perlakuan sehari-hari sebagai besar anak menunjukkan kurangnya pengembangan karakter. Penyebab utamanya adalah terbatas ilmu, pengetahuan, dan keterampilan ibu rumah tangga dalam berupaya membina karakter anaknya. Tujuan pada poster ini atau penelitian dan pengabdian ini yaitu memiliki keterampilan membuat makan ringan yang dapat menjadi sumber tambahan pendapatan dalam menopang perekonomian keluarga. Yang kedua, agar ibu rumah tangga dapat membentuk karakter anak-anaknya menjadi lebih baik. Bahan metode yang dipergunakan yaitu ceramah atau diskusi, sesi tanya jawab, dan simulasi digunakan untuk menyimpan materi-materi seperti cara membangun karakter anak, motivasi berwirausaha, strategi pemasaran, hingga peran istri dalam menopang perekonomian. Yang kedua, pelatihan dan praktik. Materi terkait produksi makan ringan berbasis bahan lokal untuk mendukung perekonomian keluarga. Lalu yang ketiga, tahapan kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan sampai dengan pendampingi. Lalu durasi aktivitas diperkirakan memakan waktu 3 bulan. Lalu selanjutnya penelitian atau pelatihan yang berjudul pelatihan pemanfaatan metode produksi minyak kelapa dengan kombinasi teknik dingin dan teknik pembuatan di Pariaman. Yang backgroundnya yaitu produksi minyak kelapa tradisional memakan waktu konsumsi bahan bakar tinggi dan rentan terhadap bau tengik dan tidak sedap. Tujuannya yaitu melatih masyarakat untuk memproduksi minyak kelapa berkualitas tinggi dalam waktu kurang dari 1 jam dengan menggunakan kombinasi teknik dingin dan perebusan. Bahan dan metode yang digunakan adalah pengiriman kombinasi teknik dingin dan mendidih oleh ahlinya. Yang kedua, bengkel. Yang ketiga, administrasi consent respon masyarakat. Lalu kesimpulannya, pelatihan produksi minyak kelapa menggunakan kombinasi metode dingin dan perebusan telah berhasil dilaksanakan. Selanjutnya, poster tentang mengaplikasikan atau penerapan teknologi tepat pada mesin penggiling padi kapasitas 20 kg atau kilogram per jam. Pada poster ini berlatar belakang atau backgroundnya masyarakat yang tinggal di pedalaman kesulitan
kesulitan penggiling padi menjadi beras. Tujuan pada penelitian ini yaitu merancang atau memproduksi menyediakan mesin penggiling padi dengan kapasitas 200 kg per jam untuk kelompok tani, memberikan pelatihan kepada kelompok tani dalam mengoperasikan dan merawat mesin penggiling padi dengan kapasitas 200 kg dan memberikan pelatihan kepada kelompok tani agar menjadi penggiling padi yang handal. Hasil dari pembahasan pada poster ini, mesin penggiling padi ini menggunakan mesin giling padi yang mampu mencapai kinerja maksimal yaitu 98% mampu menggiling padi menjadi beras, dan kapasitas rata-rata mesin penggiling padi ini sebesar 202 kg per jamnya. Di sini ada data-data pada penggiling padi ini tersebut. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada poster penelitian dan pengabdian ini, kelompok tani memahami penggiling padi mampu menggunakan merawat mesin penggilingan padi, serta dapat menjadi wirausaha penggiling padi. Lalu yang kedua, mesin penggiling padi menggunakan motor bensin 9 PK dengan putaran 3000 sampai 3600 RPM. Kegiatan PKM dilaksanakan di kelompok tani Setia Kawan dan kelompok tani Badung Sana di Asam Kamba, Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir, Sumatera Barat. Pengakuannya, Ketua dan tim PKM menyampaikan rasa terima kasih kepada LPPM UNP yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nomor kontrak pengabdian kepada masyarakat adalah tertera di sini. Selanjutnya yaitu penelitian tentang strategi pengendalian sosial melalui program pendidikan etnopedagogi digital Minangkabau untuk pencegahan kekerasan seksual di tingkat pendidikan. Backgroundnya yaitu Peraturan Kementerian Pendidikan Nomor 230 Tahun 2021 berfokus pada pencegahan penanganan kekerasan seksual. Tujuan pada ini yaitu untuk mengeksplorasikan efektivitas strategi kontrol sosial etnopedagonis digital Minangkabau dalam mencegah kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Metodologinya pendekatan desain studi kasus kualitatif, data-datanya wawancara mendalami, observasi partisipasi, analisis dokumen, dan metodenya analisis tematik dengan triangularisasi. Presentasi pada di sini pada tahun 2015 sampai 2020. Pada kasus ini di SMA ada 15% korban pendidikan tinggi yaitu 27%, lalu SMP 7%, pendidikan Islam ada 19%, dan total tidak diketahui yaitu 29%. Hasil pada diskusi itu, pendidikan disampaikan melalui media fisik dan digital atau stiker, spanduk, situs web kampus. Lalu yang kedua, partisipasi aktif dari keluarga, asrama, kampus, dan media sosial sangat penting untuk membangun kesadaran program pendidikan kampus, meningkatkan kesadaran, dan menyediakan layanan yang berlandasan budaya. Lalu selanjutnya yaitu
Connectivity. Pengabdian yang berjudul meningkatkan produksi grup Harum Mande Citrain dalam memproduksi minyak harum citra dengan inovasi kompor pembakaran bahan bakar minyak bekas. Yang latar belakangnya Terdela atau Redning Combustion. Itu waktu yang lama dan biaya yang besar dan pencemaran lingkungan di pembakaran. Proses hasil distilasi bukanlah top slimming. Pada tujuan pada penelitian ini menyusun serai dengan booster stiff yang diisi dengan secam bekas mengoptimalkan proses digital serai. Kesimpulan pada poster ini yaitu masyarakat sangat terbantu dalam pengelolaan hasil. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu dalam hal proses pasca panen kompor, distilasi bunher yang menggunakan bahan bakar bekas daripada menggunakan kayu bakar. Inovasi kompor dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Pengakuannya yaitu tim pengabdian mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih sangat banyak kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah mendanai kegiatan ini dengan kontrak. Lalu selanjutnya poster tentang pengembangan media latihan koordinasi dan keseimbangan terpadu teknik dasar bagi atlet sepatu inline pemula umur di bawah 9 tahun. Tujuan latar belakangnya yaitu belum tersedianya media latihan koordinasi dan keseimbangan terpadu pada atlet teknik dasar sepatu roda kelompok umur di bawah 9 tahun. Tujuannya menghasilkan media latihan koordinasi dan keseimbangan terpadu dengan teknik dasar untuk atlet sepatu roda pemula dalam kelompok usia di bawah 9 tahun. Di sini yaitu tata letak pada tempat latihan yang harus dipatuhi oleh atlet-atlet sepatu roda umur 9 tahun. Lalu hasil pembahasannya yaitu terdapat 3 alat media latihan yang dapat digunakan untuk latihan koordinasi dan keseimbang bagi atlet pemula inline skate, antara lain yang pertama papan keseimbangan, yang kedua papan penggeseran, lalu papan loncatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tugas besar yang kita cari di audit yang lalu. Kalau ada kata yang salah, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.